Tentu, ini adalah pengembangan dan penjabaran yang lebih lengkap, mendetail dan terstruktur berdasarkan panduan bisnis sederhana yang Anda berikan. Penjelasan ini diperluas agar lebih mudah dipahami, lebih mendalam, dan bisa dijadikan panduan lengkap untuk memulai usaha kuliner. Panduan lengkap memulai bisnis makanan memang merupakan salah satu jenis usaha yang paling aman dan menjanjikan, karena makanan adalah kebutuhan primer manusia yang tidak akan pernah ada habisnya. Namun, meskipun terlihat sederhana, ada strategi khusus yang harus diterapkan agar usaha ini bisa berjalan lancar, untung, dan pelanggannya setia. Berikut adalah panduan lengkap dan mendalam langkah demi langkahnya. 1. Analisis lokasi dan target pasar. Langkah paling penting. Sebelum membeli bahan baku atau memasak, hal pertama yang wajib dilakukan adalah mengamati lingkungan sekitar. Anda harus tahu siapa yang akan menjadi konsumen utama Anda, karena karakteristik setiap orang berbeda-beda. A. Lingkungan kos-kosan mahasiswa. Karakteristik mahasiswa biasanya memiliki jadwal yang tidak tetap dan sangat dipengaruhi oleh kalender akademik. Strategi, saat masa perkuliahan berjalan, permintaan akan sangat tinggi. Namun, saat libur panjang yang bisa berlangsung 1 bulan lebih, penghuni kos akan pulang ke rumah masing-masing. Tindakan, pada saat libur, jangan memproduksi dalam jumlah banyak. Cukup masak sedikit saja atau kurangi porsi produksi agar tidak ada makanan yang terbuang atau basi. Fokus pada jajanan ringan saja jika perlu. B. Lingkungan kos-kosan pegawai pekerja. Karakteristik, para pekerja atau karyawan memiliki pola yang tetap dan rutin sepanjang tahun. Mereka bekerja setiap hari, kerja, dan tetap tinggal di lokasi tersebut meskipun tanggal merah atau libur sekolah. Kebutuhan makan mereka terus berjalan. Strategi, produksi bisa berjalan normal terus-menerus tanpa perlu khawatir sepi dalam waktu lama, karena mereka butuh makan setiap hari. C. Lingkungan campuran, mahasiswa tambah pegawai. Strategi, ini adalah situasi yang paling ideal namun butuh penyesuaian. Tindakan, saat mahasiswa libur, Anda tidak perlu berhenti berjualan karena masih ada pegawai yang membeli. Namun, kurangi volume produksi menjadi sekitar 50-70% dari biasanya agar tetap aman dan tidak rugi karena sisa makanan. 2. Menentukan jenis produk. Setelah tahu target pasarnya, amati apa yang mereka butuhkan. Apakah mereka lebih suka jajanan atau cemilan, atau butuh makanan pokok, atau suka makanan yang praktis dan cepat saji? Sesuaikan menu dengan selera mayoritas di lingkungan tersebut. Jika targetnya campuran, bisa menyediakan keduanya. 3. Kunci utama kesuksesan, 3 pilar utama. Agar bisnis ini langgeng, ada 3 hal mutlak yang harus dipenuhi. A. Rasa harus enak dan berkualitas, nomor 1. Ini adalah hukum alam. Apapun promosinya, sekeren apapun tampilannya, jika rasanya tidak enak, pembeli tidak akan kembali. Prinsip, masak dulu sampai enak, baru dijual. Jika belum enak, jangan dipaksakan. Jangan asal ngawur jualan, padahal belum bisa masak. Hal itu hanya akan mengecewakan pembeli dan merusak reputasi. Jika rasa sudah enak, pelanggan akan datang kembali dan bahkan akan merekomendasikan ke temannya. B. Harga harus sesuai kantong, terjangkau. Harga tidak harus selalu murah, tapi harus sepadan dengan porsi dan rasa. Cara mengecek harga, jika Anda sudah jual tapi pembeli sepi atau hanya beli sekali tapi tidak pernah kembali, kemungkinan besar harganya dirasa terlalu tinggi oleh mereka. Solusi, sesuaikan dengan daya beli lingkungan. Jika target mahasiswa, harga harus lebih bersahabat. Jika target pegawai, bisa sedikit lebih tinggi dengan porsi atau kualitas yang lebih baik. Jika rasa enak dan harga pas, dipastikan pelanggan akan menjadi langganan tetap. C. Menu tidak boleh monoton, harus variatif. Manusia punya sifat alami, cepat bosan. Jika hari ini nasi goreng, besok nasi goreng, lusa nasi goreng terus, pelanggan akan jenuh dan mencari tempat lain.
Solusinya, buat jadwal menu mingguan. Contoh variasi menu sayur dan lauk: Senin, sayur asem tambah tahu atau tempe goreng, tambah ayam goreng tambah telur dadar. Selasa, sayur bening bayam tambah telur ceplok, tambah ayam bakar tambah perkedel. Rabu, sayur lodeh tambah telur Bali tambah ayam goreng mentega. Kamis, sayur urap, gudeg tambah ayam suwir tambah ayam Kentucky atau fried chicken. Jumat, sayur blenderang, sop tambah ayam geprek, penyet. Sabtu, menu spesial, nasi liwet, soto, bakso. Dengan adanya jadwal, pelanggan akan penasaran dan datang setiap hari untuk mencoba menu baru. 4. Strategi pelayanan dan kemudahan. Agar pelanggan merasa nyaman dan dimanjakan, A. Fasilitas untuk pelanggan setia, langganan. Berikan kemudahan bagi mereka yang berlangganan. Misalnya bisa pesan hari sebelumnya untuk dipastikan porsinya tersedia. Bisa juga memberikan sistem porsi khusus atau pelayanan prioritas. Layani mereka dengan senyum, ramah, dan sabar. Tugas penjual adalah meladeni keinginan pembeli dengan sebaik-baiknya. B. Sistem marketing aktif. Jangan hanya menunggu. Jika tenaga dan waktu memungkinkan, jangan hanya menunggu orang datang ke tempat. Lakukan pemasaran aktif. Broadcast WhatsApp. Setiap pagi atau siang, kirim info menu hari ini ke semua kontak pelanggan atau grup WA. Contoh, Assalamualaikum, hari ini menunya sayur lodeh, ayam goreng, telur Bali. You order sebelum habis? Ekspansi ke kantor atau toko. Tawarkan suplai ke kantor kelurahan, kecamatan, toko material, atau perkantoran terdekat. Mereka biasanya butuh makan siang jam ke-12.00. Layanan antar. Sediakan jasa pengiriman. Pastikan makanan sampai ke tangan pembeli sebelum jam makan siang agar masih hangat. C. Keseimbangan tenaga dan pesanan. Jangan terlalu rakus menerima order jika tenaga terbatas. Jika pesanan membludak tapi orangnya sedikit, hasil masakan bisa berantakan dan pengiriman terlambat. Sesuaikan kapasitas. Jika order sudah penuh, berarti harus menambah karyawan. Ingat, biaya operasional juga harus diperhitungkan dalam modal. 5. Sistem pembayaran modern. Di zaman sekarang, kemudahan transaksi adalah kunci. Sediakan pembayaran via transfer bank, QRIS, GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Banyak orang sekarang tidak membawa uang tunai banyak. Jika Anda tidak menerima pembayaran digital, Anda bisa kehilangan banyak pembeli. Pasang QR Code di tempat yang jelas agar pembeli tinggal scan saja, praktis dan cepat. Kesimpulan, bisnis makanan adalah bisnis yang sangat bermanfaat dan pasti laku karena setiap orang perlu makan. Kuncinya ada pada ketelitian dalam mengamati pasar, komitmen pada rasa yang enak, harga yang pas, dan pelayanan yang ramah serta variatif. Jika semua poin di atas dijalankan dengan disiplin dan ikhlas, insya Allah usaha ini akan berkembang, pelanggan semakin banyak, dan rezeki akan lancar terus. Semoga penjelasan yang lebih lengkap ini bermanfaat dan bisa menjadi panduan yang jelas untuk memulai usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Malam purnama dan irama kehidupan. Malam itu kebetulan langit sangat cerah. Bulan purnama bersinar terang benderang menerangi kampung. Pada tahun 1969, listrik belum masuk ke setiap sudut rumah, atau jika ada pun sangat terbatas. Jadi cahaya bulan adalah lampu utama yang dinanti-nantikan anak-anak. Setelah sholat maghrib dan makan malam, Joko dan teman-temannya berkumpul di halaman rumah yang luas. Mereka membawa masing-masing terbang hasil karya tangan mereka. "Keluarkan alatnya, siap-siap," seru Joko. Mereka tidak hanya memukul dengan tangan, beberapa di antaranya bahkan membuat alat pemukul dari tusuk sate yang ujungnya diberi karet gelang atau gabus yang dipilin disebut sodo-sodo. Saat dipukulkan, bunyinya jadi lebih cepat dan lebih renyah. Joko mulai memberikan nada dasar yang tinggi. Tung, tung, tung. Lalu yang lain menyahut. Ting, ting, ting. Disusul oleh suara berat dari kaleng cat milik Usman. Dung, dung. Terbentuklah sebuah orkestra sederhana namun sangat merdu. Mereka memainkan irama solawatan yang sederhana, lagu-lagu daerah, atau sekedar ritme gembira. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala alihi. Mereka bernyanyi sambil memukul rebananya dengan penuh semangat. Budi yang memegang kaleng margarin bahkan berdiri sambil mengangkat-angkat rebananya tinggi-tinggi, seolah ia sedang memimpin orkes besar. Rasanya sungguh nikmat, tentram, dan bahagia di hati. Suasana menjadi sangat hidup. Anak-anak perempuan dan kakak-kakak mereka duduk melingkar melihat pertunjukan dadakan ini. Para orang tua, bapak-bapak, dan ibu-ibu juga keluar rumah duduk di beranda menikmati tontonan gratis yang menghibur ini. Tepuk tangan pun bergema. "Wah, hebat-hebat, suaranya bagus sekali," puji salah satu bapak. "Jagoan-jagoan kecil," seru yang lain. Di bawah sinar rembulan yang keemasan, di tengah suasana kampung yang hening kecuali suara gemuruh rebana buatan sendiri, Joko merasa menjadi anak paling bahagia di dunia. Ia sadar betapa sederhananya kebahagiaan itu. Tidak perlu mainan mahal, tidak perlu listrik yang terang benderang, cukup dengan kaleng bekas, kertas semen, dan persahabatan, dunia sudah terasa sangat indah. Mereka bermain berkali-kali, mungkin sampai 4 atau 5 lagu berbeda. Waktu berjalan begitu cepat. Tanpa terasa, jam dinding menunjukkan waktu sudah menunjukkan jam 19:30 malam. Bagi anak-anak zaman dulu, jam 7:30 malam itu sudah dianggap sangat larut. Langit sudah sangat gelap gulita selain diterangi bulan. "Wah, sudah malam nih anak-anak," seru salah satu orang tua. "Sudah waktunya istirahat, besok sekolah kan?" Joko pun menghentikan pukulannya. Ia berdiri, membereskan alat musiknya, lalu berkata dengan nada sok dewasa seperti sedang memberi pidato singkat. "Baiklah Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, kita akhiri dulu pertunjukannya hari ini. Waktu sudah menunjukkan malam, mari kita masuk dan istirahat." Semua anak-anak mengangguk patuh. Mereka sangat menuruti perkataan orang tua pada masa itu. "Terima kasih ya Pak, Bu," seru mereka serentak. Malam itu pun berakhir dengan penuh kenangan. Mereka pulang membawa senyum dan kebanggaan tersendiri karena telah menciptakan sesuatu dan menghibur orang lain. Kini cerita itu sudah berlalu puluhan tahun silam. Sekitar tahun 1967 sampai 1969. Itulah masa kejayaan kreativitas kecil Joko. Kini, Joko kecil yang dulu penuh ide itu sudah berubah rupa. Rambutnya sudah memutih, langkahnya tak lagi secepat dulu. Kini ia dipanggil Kakek Joko. Usianya sudah menginjak 68 tahun. Di teras rumah yang nyaman, ditemani oleh nenek, Kakek Joko kembali tersenyum mengenang masa lalu itu. Matanya menatap lembut ke arah cucu-cucu kesayangannya yang sedang duduk mendengarkan dengan takjub. "Nah, itulah ceritanya nak," ucap Kakek Joko pelan kepada Arkana, Kanindra, dan Ganesha. "Kakek dulu nggak ada HP, nggak ada PlayStation,
Tapi kakek bahagia karena bisa bikin mainan sendiri. Jadi ingat ya nak, kreativitas itu lebih mahal harganya daripada mainan yang dibeli. Kakek juga menitipkan pesan untuk anak-anak tersayang, Sabrina dan Rizka. Selamat bekerja ya, semoga rezekinya selalu lancar, berkah dan melimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Malam itu cerita masa lalu berganti menjadi doa baik yang menyelimuti